Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi diketahui sangat takut dengan angka 212. 212 kini menjadi angka keramat, tetapi bukan dikeramatkan. Jokowi sendiri sangat takut dengan angka itu, terdiri dari 3 angka yang muncul dari peristiwa 2 Desember 2016. Angka tersebut muncul setelah aksi besar-besaran yang dilakukan oleh umat Islam, di mana menuntut agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang kala itu sebagai Gubernur DKI Jakarta dipenjara karena telah menistakan agama Al-Quran dan juga agama Islam. Ahok akhirnya divonis 2 tahun dan langsung dipenjara karena penistaan terhadap agama Islam. Ia pun mengakui kesalahan dan melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 karena sama sekali tidak mengajukan banding. Angka 212 sangat populer di kalangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Bahkan tidak sedikit penganut agama lain mengagumi angka tersebut. Sebab angka itu membuat inspirasi kepada semua pihak betapa umat Islam sangat damai, sangat menghormati penganut agama lain. Umat Islam sangat toleran, buktinya peserta aksi juga diikuti penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan juga Konghucu. Kaum wanitanya datang tanpa jilbab dan aksesoris Islam, tapi mereka aman-aman saja, tidak ada gangguan. Dan tidak hanya sampai itu, umat Islam juga pecinta lingkungan dan kebersihan. Angka 212 semakin populer oleh para tokoh agama Islam seperti kiai, habaib dan ustadz, mampu mengajak jamaahnya melakukan aksi super damai. Oleh karena itu, aksi tersebut sejak 2016 dan diperingati hampir tiap tahun kecuali tahun 2020 karena adanya COVID-19 turut mewabah di Indonesia, disambut antusias. Bahkan pada aksi 2018, banyak peserta baru yang tidak ikut di tahun 2016. Mereka ikut-ikutan karena ingin mendulang suara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Banyak caleg yang datang, banyak pelajar dan mahasiswa yang datang hanya sekadar rekreasi. Jutaan umat turun ke jalan seputar Monas pada 2 Desember itu, penuh dengan lautan manusia. Bahkan para pendemo mengular ke beberapa ruas jalan lainnya. Tidak ada angka resmi yang bisa menghitung jumlahnya. Ada yang memperkirakan 1,5 juta orang, 3 juta orang, dan bahkan 7 juta orang. Peristiwa 212 tahun 2016 bertepatan dengan hari Jumat. Umat Islam juga sholat Jumat di sekitar Monas dan sekitarnya. Hujan deras yang turun menjelang pelaksanaan sholat Jumat sama sekali tidak mengurangi minat dan kekhusyukan dari umat untuk melaksanakan ibadah wajib tersebut. Khutbah Jumat yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab merupakan pemompas semangat juang jamaah. Bahkan tidak sedikit yang meneteskan air mata saat alunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh sang imam. Jumlah tidak seberapa penting, akan tetapi yang paling penting adalah getaran dari aksi damai tersebut yang memaksa Presiden harus hadir di tengah umat. Kenapa memaksa? Karena dalam aksi sebelumnya, 4 November 2016, Jokowi memilih kabur ke Bandara Soekarno-Hatta. Aksi yang dikenal dengan 411 itu juga ternoda oleh ulah provokator, sehingga terjadi kericuhan antara massa dengan polisi. 212 tahun 2016 adalah awal sejarah baru perjuangan umat. Aksi super damai itu benar-benar damai. Begitu selesai acara, sampah di sekitar Monas disapu bersih dan dikumpulkan oleh jemaah sendiri yang membawa kantong plastik dari rumah masing-masing. Ranting pohon pun tidak ada yang patah, jangankan ranting pohon. Rumput yang tumbuh di sekitar Monas pun tidak ada yang rusak akibat diinjak. Harap maklum, begitu ada orang yang mau menginjak rumput, jamaah juga menegur dan memperingatkan. Jika membandel, jamaah yang melihatnya menyoraki dan bahkan ada yang menarik tangan supaya orang tersebut tidak menginjak rumput hijau yang indah dipandang mata. Aksi damai itu bukan isapan jempol. Reuni Akbar 212 yang digelar tahun 2017 juga super damai. Padahal jumlahnya jauh lebih banyak. Diperkirakan mencapai 13 juta orang, walau dari pihak kepolisian memperkirakan hanya 5 juta orang saja. Upaya menggembosi acara pun juga terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Di sekitar wilayah ada penyekatan, bahkan ada ancaman terhadap pemilik armada bus yang mengangkut peserta aksi. Jika membandel, trayeknya pun akan dicabut. Oleh karena itu, tidak sedikit calon peserta yang dipaksa untuk putar balik. Akan tetapi tidak sedikit juga yang melakukan perlawanan. Tuduhan negatif juga dialamatkan kepada peserta. Mereka dibayar dan sebagainya. Siapa yang mampu bayar umat sebanyak itu? Apalagi sebagian juga datang dengan menggunakan pesawat terbang. Bahkan peserta dari Sumatera Barat mencharter burung besi itu hanya karena ingin mengenang peristiwa tersebut.
Siapa peserta yang mau dibayar? Mereka merogoh isi kantong sendiri. Kaum ibu dan emak-emak misalnya mengumpulkan uang buat donasi, maupun membeli makanan dan minuman yang siap dibagikan kepada peserta aksi. Karena melimpahnya makanan dan minuman, maka jangan heran banyak yang kekenyangan. Siapa yang bayar itu semua? Dan siapa yang mau dibayar? Yang turun mulai dari dirut perusahaan, direktur rumah sakit, manajer perusahaan, dan karyawan. Pedagang juga meninggalkan usahanya karena ingin ikut aksi. Tidak sedikit pengusaha juga ikut aksi demo. Mau tahu buktinya? Itu jas hujan yang dipakai secara simbolis kepada peserta aksi dari Ciamis yang datang berjalan kaki dan keujangan. Emang jumlah jas hujan itu cuma 100. Jika dirupiahkan senilai mungkin nilainya sekitar 50 juta rupiah. Seperti kita tahu bahwa izin mengadakan kegiatan 212 di Patung Kuda ditolak polisi. Alasannya sama, masih suasana pandemi. Padahal sudah berapa banyak yang melakukan aksi di tempat tersebut. Belum lama buruh juga melakukan aksi. Panitia tidak kehabisan akal, mereka merencanakan di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Akan tetapi menjelang hari H datang surat dari pengurus masjid menolak kegiatan aksi itu. Dugaan kuat aparat keamanan menekan pihak keluarga supaya mengeluarkan surat penolakan. Andaikan Ustadz Arifin Ilham masih hidup, dia pasti menerimanya karena ia aktif dalam kegiatan 212. Tidak hanya mengerahkan jamaah, tapi juga memberikan dukungan material berupa makanan dan minuman. Walau sudah ditekan habis-habisan, panitia juga terus berupaya melaksanakan kegiatan. Sekuat tenaga, akhirnya upaya mereka pun gagal. Kawasan Patung Kuda, Jakarta sudah ditutup secara total mulai pukul 12 malam sampai Kamis 2 Desember pukul 9 malam. Tidak hanya menutup itu, namun 4.200 personil gabungan TNI dan Polri, serta aparatur Pemprov DKI juga bersiap siaga guna mencegah aksi reuni 212. Akan tetapi umat ini tidak setakut Jokowi terhadap angka 212 sebenarnya. Umat juga tidak gentar dengan ancaman yang dikeluarkan Marsudianto tentang kegiatan reuni 212 ini. Unsurnya tindak pidana pasal 510 KUHP, yakni mengadakan pesta umum dan keramaian umum. Umat hari ini tetap keluar dan melakukan aksi masing-masing. Kalau begitu, apakah polisi mau menangkap seluruh umat yang turun ke jalan? Ya silakan, biar penjara penuh lagi selama 2 pekan atau denda. Tak apa-apa, uang juga dikumpulkan lumayan untuk mencicil utang Jokowi.